Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang saya hormati, semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini saya diberikan kesempatan kembali untuk bersilaturahim dengan ibu dan bapak sekalian di masjid ini dalam kajian jihad, pengajian ahad ya. Moga-moga ada manfaatnya. Walaupun barangkali yang saya sampaikan ini tidak seperti ustadz yang sesungguhnya. Kalau ustadz yang sesungguhnya menyampaikannya tentang kajian kitab kuning gitu ya, kemudian tafsir begitu. Namun ini ustadznya ustadz KW ya, bukan ustadz. Saya ini mengampu mata kuliah biologi di UIN itu. Jadi yang saya sajikan itu apa yang saya bidang ilmu saya dan juga apa yang sudah saya pelajari begitu. Semoga berkenan begitu ya sekalian ya. Salawat dan salam semoga senantiasa kita limpah curahkan pada baginda Rasul Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabiin-tabiinnya. Moga-moga kita termasuk umatnya yang mendapatkan syafaatul uzma di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik Ibu Bapak sekalian, tidak berpanjang kalam, ada sekitar 55 menit ke depan saya akan menyampaikan satu tema, yaitu komunikasi sel tubuh sebagai karunia dan ladang syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali mungkin yang di pinggir jauh bisa ke sebelah sini kalau ingin melihatnya, karena memang ini lebih visual. Biasanya kalau kajian agama, kajian kitab itu lebih auditori, mendengarkan, sehingga tidak perlu dilihat secara visual gitu. Tetapi dalam kajian ini karena tematik, maka kita ingin memvisualkan terkait dengan bagaimana sih komunikasi sel gitu. Ketika kita makan sesuatu, nges tahu lau makan cengek teh sok mencret, tapi dak kusabab nafsu teh gitu, akhirnya dimakan saja begitu, dan hasilnya adalah yaitu menwa, mencret wae gitu. Jadi tidak ingat gitu, padahal ada komunikasi sel yang luar biasa. Atau mungkin ibu bapak sekalian sering mengalami misalkan katuang putra begitu ya, tong init lah, asa kumaha rasaan mamah bapak mah gitu, budakna keukeuh misalnya, ada kejadian. Nah sesungguhnya ternyata bedanya robot yang sudah didesain dengan AI sekalipun dengan tubuh kita, bahwa tubuh kita dianugerahi komunikasi sel, bahwa anak separohna ti indung, saparohna ti bapa. Maka komunikasi sel selama 9 bulan dari mulai proses ingin punya anak sampai melahirkan, itu komunikasinya jalan. Makanya ibu bapak mungkin pernah ngalamin begini, anak itu lagi tumbuh kembang, kemudian ayah kalakuan anu eta teh kalakuan orang kerletik gitu, nganu keur belengeh we sari anak geningan nurun gitu, padahal mah teu pernah diajarkan. Itulah komunikasi sel yang sesungguhnya. Pun demikian, kenapa ibu bapak merasa bahagia ketika anak sukses atau melakukan sesuatu yang kita inginkan, dan itulah komunikasi sel yang sesungguhnya. Nah hari ini kita akan lihat, moga-moga overview seluruh ketubuhan tubuh kita. Apakah yang disebut dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsan itu adalah sesuatu yang lebih baik dari yang standar. Ahsan, ihsan, kayak ibu bapak ngasih katuang putra paribasa kieu, atuh mah peperiheun urang baheula tuh ke alaman ka bioskop teh bae we budak mah, padahal mah duit saaya-ayana itu. Jadi melebihi yang standar.
Bapak, Ibu bisa berani tidak jadi beli baju keinginan, bisa berani tidak beli handphone keinginan, yang penting anak bisa sekolah. Nah, ihsan. Nah, ini ahsani takwim. Takwim itu digunakan dalam penciptaan, dalam juga sholat, dalam juga formasi-formasi yang sifatnya itu kerangka. Sholat itu dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum. Maka bahasa Al-Quran adalah juga takwim juga, qawam juga, itu melaksanakan sholat. Maka tidak dikatakan sholat kalau cuma Allahu Akbar langsung Assalamualaikum. Nah, tubuh kita pun demikian. Ibu bapak kita lihat seperti ini misalkan ya. Nah, seringkali kita tidak mengikuti bahwa posisi ibu jari itu sangat sangat luar biasa. Kalau ibu jari ini hilang, diamputasi dan sebagainya, maka kekuatan genggaman itu berkurang. Coba aja kalau pakai motor, iya tuh ayahnya, kieu wungkul, itu kurang kekuatannya. Karena sudah Allah ciptakan seluar biasa begini. Aya pangenyedna anu kalilang ayangan gitu ya. Aya pangenyedna. Maka kalau orang di sini terluka sampai dalam, kejadiannya ini tidak bisa bergerak. Atau misal saya punya adik ipar, ibu bapak sekalian, qadarullah, dia kecelakaan, kemudian kecelakaannya di Cimindi, kemudian akhirnya ininya pakai banyak gip. Tapi tidak bersih membersihkan ininya, lukanya. Setelah 1 minggu bau bangke, ternyata pas dibuka otot yang dari sini sampai sini membusuk sampai ada belatungnya. Akhirnya kata dokter ini harus diamputasi saja, kata dokter. Kata keluarga jangan, kalau bisa dipertahankan walaupun hanya tulang berbungkus kulit tidak apa-apa, yang penting tangannya masih ada, kata keluarga. Akhirnya dokter mengikuti, akhirnya ini semua jadi kerok, daging otot semua, hanya tertinggal saja kulit sama tulangnya saja. Apa yang terjadi sekarang? Tangannya ada, ini semuanya putih karena tidak ada pembuluh darahnya, ototnya tidak ada. Kemudian kalau pakai naik motor dia cuma gini aja, tek asal ada, gitu. Kemudian begini. Tapi tidak sama kalau berfungsi. Nah, ini terjadi, sel-sel ini tetap berjalan, berfungsi, tapi fungsinya minimalis begitu. Baik, kita mulai dengan tujuannya. Ini yang akan kita bahas, fakta sains seperti apa, perintah syukur jelas, hikmahnya seperti apa ya. Ibu bapak, kita lihat dulu ini nih. Ya, kita semuanya berasal dari satu bulatan. Nih, ibu bapak lihat. Nah, 2, jadi 4, jadi 8, berubah jadi 16 lagi, jadi 32 terus sampai menjadi 64, terus sampai membelah, tapi tidak berubah ukurannya, tapi terus membelah sampai kemudian tubuh kita itu, lihat ibu bapak, lihat ini meliuk lihat ini meliuk ke tengah, ada yang meliuk ke tengah ya, ada yang bergerak ke tengah, ada yang bergerak keluar, ada yang bergerak ke bagian dalam. Nah ini nih, lihat ibu bapak sekalian, sel kita tuh begini, tuh. Kemudian setelah meliuk ada yang berputar ke sana, tapi ada juga yang ke belakang. Lama-lama ini kemudian membentuk spot, membentuk pemetaan. Nah, lihat ini. Ke dalam kawas jika onde-onde. Ke dalam tuh. Ini ya, meliuk ke tengah. Terbentuk zona. Inilah yang akhirnya membentuk vertebrae kita, tulang belakang kita. Kalau pemetaan nasib, disebutnya pemetaan nasib nih Ibu Bapak. Kalau pemetaan nasib ini tidak sempurna, tuh lihat, ada yang akhirnya menjadi calon kepala di sini. Ada yang menjadi calon tulang belakang di sini. Ini calon tulang ekor kita. Nanti akan muncul dari sini calon tangan. Dari sini akan muncul calon kaki. Salah pemetaan ini, terbentuklah malformasi. Tadi pembelahan begini ya Bu ya. Ini ekor begini, kemudian terbentuk tunas kaki, membelah lebih dari itu, maka terbentuklah orang dengan kakinya 3. Tangan tadi, nah di sini nih, di sini nih ada putih, jendolan putih sini, dekat sini. Kalau dia terus membentuk, dia akan tonjolan begini, set,
makan saja obat yang tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil atau disebutnya teratogenik, maka stop. Itulah yang menyebabkan seseorang kemudian tangannya menjadi menjadi cacat dan lain sebagainya. Bahkan jangankan itu gitu. Jangankan itu ibu, awalnya tangan ini seperti entog. Terang entog, ininya berselaput. Pada pemetaan nasib ini, pada usia tertentu, kalau ini ternyata tidak diobras oleh enzim tertentu, maka yang terjadi adalah ada orang yang lahir tapi ininya bersatu, ngahiji, atau masih ada selaputnya, disebutnya manusia bebek. Karena selaputnya tidak dipotong oleh enzimnya. Nah, itu karena apa? Satu, genetik. Yang kedua, yang paling banyak saat ini adalah teratogenik, yaitu adanya obat yang dikonsumsi. Tidak boleh dikonsumsi, malah dikonsumsi. Nah, inilah yang terjadi pada tubuh kita. Kenapa tadinya bulat, komunikasi selnya jalan, kemudian menghasilkan formasi tubuh kita. Bahkan punten, cungcurungan. Cungcurungan bahasa Indonesia. Tulang ekor. Tulang ekor yang tadinya panjang sama dengan embe. Sama dengan ikan. Ikan tetap panjang, embe jeung sapi tetap panjang. Nah, manusia mah mondokan. Meureun jika nama bisi pahiri-hiri engke geus lahirna gitu. Tapi ternyata menyusut ke sini sampai pendek sampai padat banget. Bahkan kalau orang jatuh bagian bibirnya patah, retak, maka kemudian keseimbangan tubuh ini tidak berjalan sehingga orang tersebut lumpuh. Kapan terjadi pemetaan sel ini? Hanya satu bulan pertama, Ibu. 1 bulan pertama. Bahkan bagian kepala ini yang kita miliki rambut ini tubuhnya rambut ya Pak ya. Di sini juga bukan tidak ada rambut, tapi di sini secara genetiknya wayahna ente mah bisa sarua jeung onyet. Belah dia mah tong panjang-panjang teuing. Cukup aja ada rambut-rambut di dada, aksesoris sebagian, di sebagian. Tapi lainnya jangan. Tapi di sini dominan genetiknya. Salah pemetaan nasib di sini, maka ada orang yang punya tompel di sini. Ada tompel di sini. Bahkan ibu, bapak, ada saya menemukan orang yang punya puting susu bukan di sini, tapi di nabitis. Di nabetis. Kapan terjadinya ini? Pada bulan pertama. Maka ketika Allah sudah menciptakan fi ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan, ketika seseorang sedang proses ingin punya anak, lagi memproses pengen hamil, atau sudah positif hamil 2 minggu, berarti ada 2 minggu lagi, jangan pernah sakiti perempuan. Misal, aing mah hamil deui, budak ge lalu ti keneh. Yeuh, lalaki mah salieur-lieurna oge teu teu ngaulangan hamil. Istri kalau tersakiti hatinya, mentalnya sudah rusak, maka proses pemetaan ini bisa kacau, bisa error. Bahkan ibu bapak, ada saya menemukan kasus yang satu disakiti, yang satu ibunya perokok dan tidak mau hamil. Dua-duanya kasusnya sekat jantungnya tidak terbentuk ibu bapak. Sekat jantung kan membatasi mana darah yang miskin oksigen, mana darah yang kaya oksigen. Ngahiji es campur dihijikeun raos, darah tidak bisa. Nah, maka ternyata teratogenik itu ada satu karena obat, yang kedua karena mental. Jadi kalau suami kerjaannya menyakiti anaknya, istrinya, maka biasanya turunannya itu memiliki kekurangan. Kalau tidak fisik, kekurangan secara mental. Ya, karena pemetaan sel ini jelas sekali, ini bagian kepala, ini bagian calon tulang ekor, tulang belakang. Kemudian nanti tulang ekor ini akan menyusut. Di sini muncul calon kaki, dari sini muncul calon tangan. Itu ibu bapak sekalian. Jadi rasanya kalau misalkan kita tidak menyikapi ini,
banyaklah kasus-kasus, apalagi saat ini ya, ekonomi sangat digonjang-ganjing. Kalau seandainya tidak disyukuri, tidak dibuat nyaman di dalam rumah, maka apalagi yang akan dicari gitu. Baik, dalam minggu kemarin saya membaca surat Al-Quran surah Al-An'am ini, kemudian saya memikirkannya, oh ya udah, materi ini kayaknya cocok gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikumullahu, itulah Allah, Rabbukum, Tuhan kamu sekalian. Kalau Al-Quran menggunakan ilah, kalau beda arti, beda makna dengan Robbu, Rob. Kalau sependek pengetahuan saya, para penafsir menyampaikan kalau Allah menggunakan kata Rob, artinya Allah ingin memperlihatkan satu, Allah maha kuasa, kumaha Allah, tong sok riweuh, alas ya awe deui, alas ya lalaki deui, emang yakin gitu bakal nepi umur nepikeun ka nganikahkeun, ku hajatna kumaha gitu. Alas ya boga budak deui kumaha sakolana, emang geus yakin gitu bakal ka umuran nepi ka nyakolakeun gitu. Nah, jadi Allah artinya kalau menggunakan kata Rob, Allah maha kuasa. Menggunakan kata Rob, Allah yang mengadakan yang tadinya tiada. Rob artinya Allah yang maha lemah lembut. Artinya sing siap dididik gitu. La ilaha illahu, tiada Tuhan selain Dia. Khaliqun, Allah maha pencipta. Kulli syai'in, terhadap segala sesuatu. Fa'buduhu, maka beribadahlah. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Dia adalah sebaik-baik pemelihara. Tubuh kita dirusak teh usaha ku urang. Ibu-ibu da ceuk suamina hoyong bodas kulitna, akhirna make pemutih, terus-terusan pakai pemutih. Akhirnya muncullah namanya penyakit autoimun. Ibu bapak, kalau orang sudah autoimun, papangih jeung naon wae langsung jadi penyakit. Papangih jeung anu batuk langsung batuk. Papangih jeung anu flu langsung olol eho gitu. Penyakit jeung neng aid jeung HIV langsung neng aid jeung HIV. Papangih jeung anu kadas kurap langsung kadas kurap. Kenapa? Karena autoimun. Salah satu penyebabnya autoimun adalah seseorang terlalu banyak menggunakan pemutih kulit, terlalu banyak menggunakan imbus-imbusan. Itu teh boleh Bapak Ibu kalau sesekali, talpun terus-terusan kayak imbus forte nukarar itu teh lama-lama menghasilkan autoimun, yaitu tidak ada pertahanan dalam tubuh kita. Hati-hati, jangan terlalu banyak. Jadi Allah mah sebaik-baik pemelihara. La tudrikul absar, bahwa sesungguhnya Allah itu tidak dapat dijangkau. Wa huwa yudrikul absar, dan Dia maha melihat engkau atau menjangkau engkau. Wa huwa latiful khabir, dan Allah itu juga maha lemah lembut dan juga maha teliti. Ini yang seringkali oleh anak-anak kita generasi sekarang itu tidak dihiraukan. Nu penting bahagia mah aya wifi, aya kuota, aya internet begitu. Jadi bahagia ka masjid teh sudah hampir hilang. Nikmatna sujud teh sudah hilang. Apa kesalahannya? Bisa jadi kita lupa menyadarkan hakikatna. Sujud, naon bacaan, naon artina, naon makna sujud. Lamun sujud naon karasana secara badan, secara jasmani, secara ruhiyah. Pernah tuh anak kita disuruh nanya ke aki-aki nu sujud dengan 10 tahun, aki naon anu pangnikmat-nikmatna sujud, kumaha ada nggak pengalaman spiritual, pernah tuh sujud kemudian berdoa dan dijawab oleh Allah, pernah nggak anak kita suruh gitu? Bahkan ketika saya coba, anak-anak ketika bangun tidur, awalnya bangun, sholat gitu. Tapi kemudian ketika mereka agak sulit, kemudian saya, wah enak ya boboknya, Tibra. Ayo siapa yang mau bersyukur, di Palestina mah dibom loh, di sini mah enak. Ayo siapa yang mau digendong sama ayah, gendong ka zaman hiji, sina sholat. Nuka dua gendong deui. Itu ternyata penyadaran seperti itu membuat mereka tersadar secara memori bahwa ada kenikmatan yang mereka rasakan.
Allah yang memberikannya, bukan orang lain, bukan kasur empuk dan lain sebagainya. Begitu. Akhirnya ibu bapak sekalian, ketika cara begitu, lahirnya adalah anak-anak itu kemudian punya keinginan tidur di mana lagi bisa tibra. Tidak hanya di empuk, tapi di nu biasa tibra. Karena mereka bukan tidur itu karena empuk, tapi mereka terdesain dalam otaknya bahwa tidur karena Allah memberikan kenikmatan tidur. Ya. Qad ja'akum basairum mir rabbikum faman absar falinafsih wa man amya falaiha wa ma ana alaikum bihafiz. Jadi ketika seseorang itu diberikan penglihatan rasa syukur, maka itu sesungguhnya akan balik pada dirinya sendiri. Tapi kalau dia tidak bisa melihat petunjuk itu, maka itu kembali pada dirinya sendiri. Dan di sini ada wa ma ana alaikum bihafiz. Rasulullah bukan Tuhan. Rasulullah bukan nomor satu, Allah nomor satu. Maka bukan tidak boleh bersalawat, silakan bersalawat sebanyaknya. Tapi di sini jelas bahwa Nabi, Rasul itu bukan penjaga, yang penjaga adalah Allah. Bacalah salawat, kemudian berdoalah kepada Allah. Gitu. Wa kadzalika nusarriful ayati wal yaqulu darasta walinubayyinahu liqaumi ya'lamun. Dan bahkan di ujungnya adalah ikutilah apa yang diwahyukan oleh Tuhanmu. Ya, jadi di sini diberikan pengingat bahwa kita itu adalah punya Allah yang maha segalanya, dan carilah petunjuk itu. Nah, diantaranya ini yang ingin saya perlihatkan kepada ibu bapak sekalian terkait dengan bagaimana komunikasi sel di dalam tubuh kita. Kita lihat dulu videonya ibu bapak sekalian. Setiap detik tanpa kita sadari, miliaran proses terjadi di dalam tubuh kita. Jantung kita berdetak 100.000 kali dalam sehari. 100.000 ya. Itu yang tadi yang saya bilang katup itu yang kadang tidak terbentuk gara-gara teratogenik. Di saat yang sama, otak kita memproses jutaan sinyal listrik, mengatur pikiran, ingatan, hingga emosi yang kita rasakan. Triliunan sel tubuh bekerja dalam harmoni yang sempurna. Ada yang berfungsi membawa oksigen, ada yang melawan penyakit, ada yang memperbaiki luka, dan semuanya bekerja tanpa kita harus memikirkannya. Tubuh manusia bukan sekedar rangkaian daging, tulang, dan darah. Ia adalah mesin biologis paling rumit yang pernah dikenal alam semesta. Bahkan, teknologi tercanggih yang pernah diciptakan manusia pun masih jauh tertinggal dibandingkan apa yang sudah ada di dalam diri kita. Dan dalam video ini, kita akan menyelami kerumitan tubuh manusia dari skala sel terkecil, sistem-sistem yang saling terhubung, hingga misteri-misteri besar yang bahkan sains modern belum mampu menjawab sepenuhnya. Jika sel adalah unit terkecil kehidupan, maka sistem tubuh manusia adalah orkestrasi besar yang memastikan semua sel itu bekerja bersama. Tidak ada satupun sistem yang berdiri sendiri. Setiap organ, setiap jaringan, dan setiap sel saling bergantung satu sama lain. Nah, seperti ini pembelahannya Bapak. 1 jadi 2, jadi 4, jadi 8. Untuk sistem peredaran darah, jantung kita berdetak tanpa henti sekitar 100.000 kali dalam sehari, memompa hampir 7.500 liter darah ke seluruh tubuh. Melalui pembuluh darah yang panjangnya diperkirakan mencapai 96.000 km, darah menjangkau setiap sudut tubuh, membawa oksigen dan nutrisi untuk memberi energi pada sel. Jika seluruh pembuluh darah dari satu tubuh manusia disambungkan, panjangnya cukup untuk mengiringi bumi lebih dari 2 kali. Inilah yang menyebabkan kenapa bapak-bapak kalau dipencetan rawasen. Karena ini yang dilancarkannya pembuluh darah dan sel sarafnya juga. Yang beratnya hanya sekitar 1,4 kg, berisi sekitar 86 miliar neuron. Setiap neuron terhubung dengan ribuan neuron lain. Nah, ini gambaran sel saraf ya Bapak sekalian. Bohong besar kalau Bapak Ibu mengatakan kabudak ieu. Geus lah, tong sakola bari mondok. Di situ kaotakan.
Kadang-kadang yang begitu. Atau mungkin, pak karunya budak teh di sekolah ayeuna terus engke siang les, ke peuting ngaji, kumaha lamun otakna ngaheng. Salah besar. Justru ibu bapak, semakin anak bertemu di usia kecilnya, otaknya seperti ini adalah gambaran bagaimana sel saraf itu selalu membentuk cabang-cabangnya. Semakin orang sering ngaheng dengan belajarnya, semakin dia akan cerdas. Nah, karena dulu kita mungkin pernah ngalamin, keur diajar, astagfirullah ya Allah, jangan liur. Tapi kok bisa isupna gitu. Nah, itulah proses pembentukan seperti ini. Jadi jangan khawatir bahwa orang yang cerdas sekalipun terpintar di dunia, dikatakan baru 30%-nya saja otak yang digunakannya. Komo anu teu digunakeun, teu kabayang. Ternyata dia bisa bentuk seperti ini. Dan sambungan yang disebut sinapsis, sinyal listrik dalam neuron bisa bergerak hingga 400 km per jam, membuat kita mampu merasakan sakit dalam sepersekian detik atau menggerakkan tangan secepat refleks. Seorang ahli saraf, David Engelman, pernah berkata, otak adalah benda paling kompleks di alam semesta yang diketahui, lebih kompleks daripada galaksi bintang di langit. Di balik semua itu, tubuh kita juga memiliki sistem kekebalan tubuh. Semua tentara biologis yang tidak pernah berhenti berpatroli. Ini sistem imun ya. Miliaran sel imun melawan virus, bakteri, dan sel tubuh yang rusak. Menurut penelitian, rata-rata tubuh manusia mencegah jutaan ancaman mikroba setiap harinya. Dan yang paling mengejutkan, sistem imun tidak hanya melawan musuh, tetapi juga belajar mengingatnya. Jika virus yang sama menyerang lagi, tubuh sudah siap dengan strategi pertahanan yang lebih cepat. Inilah sebabnya banyak ilmuwan menyebut sistem imun sebagai komputer biologis yang mampu beradaptasi dan belajar dengan cara yang lebih elegan daripada teknologi buatan manusia. Ketika kita melihat ketiga sistem ini, peredaran darah, saraf, dan imun, kita mulai menyadari betapa rapuh namun luar biasa kehidupan. Otak mengatur detak jantung, darah mengangkat sel-sel imun, dan sistem imun melindungi otak dari infeksi. Jika satu sistem gagal, efeknya bisa menjalar ke seluruh tubuh. Ini pertemuan satu sel saraf dengan sel saraf yang lainnya ya, saling terhubung. Manusia bisa bertahan hidup jika setiap bagiannya memainkan peran dengan harmoni yang sempurna. Tubuh manusia bukan hanya rumit, tapi juga menakjubkan. Semakin dalam kita memahaminya, semakin kita menyadari bahwa di dalam diri kita ada dunia yang lebih kompleks daripada kota, lebih cepat daripada mesin, dan lebih misterius daripada jagat raya di atas kepala kita. Bayangkan sebuah mesin yang ukurannya hanya sebesar 2 kepalan tangan, namun mampu mengendalikan seluruh tubuh manusia. Mesin ini tidak otak ya, atau kabel, melainkan dari jaringan hidup yang berdenyut dan berkomunikasi melalui sinyal listrik. Itulah otak manusia, organ dengan kerumitan yang membuat para ilmuwan terpesona hingga kini. Di dalam otak terdapat sekitar 86 miliar neuron. Masing-masing neuron bagikan 86 miliar ya. Koneksi dengan neuron lain. Jika seluruh sambungan itu dihitung, jumlahnya mencapai triliunan, menciptakan sebuah jaringan yang lebih padat dan lebih rumit daripada sistem komunikasi apapun yang pernah dibangun manusia. Sinyal di dalam jaringan itu melaju dengan kecepatan luar biasa. Pada saraf tertentu, impuls listrik bisa mencapai 120 meter per detik, cukup cepat untuk memastikan kita bisa menarik tangan dari api sebelum sempat berpikir, atau bereaksi terhadap suara tiba-tiba dalam sepersekian detik. Kecepatan inilah yang membuat tubuh terasa seperti mesin yang selalu siap siaga. Namun yang paling menakjubkan bukan hanya kecepatannya, melainkan kapasitasnya. Otak manusia diyakini mampu menyimpan hingga 2,5 petabyte informasi. Jumlah ini setara dengan jutaan gigabyte. Cukup untuk menyimpan data internet dari beberapa dekade pertama sejarahnya. Dan berbeda dengan komputer, otak tidak hanya menaruh data begitu saja. Ia belajar, beradaptasi, dan bahkan memperbaiki dirinya sendiri melalui mekanisme yang disebut plastisitas sinaptik.
Seorang hadis sangat terkenal, Dr. Ramachandra, pernah berkata, otak manusia adalah sepotong daging seberat 1,5 kilogram, namun di dalamnya terdapat rahasia alam semesta, seni, musik, dan kemampuan untuk memahami. Ini gambaran pertemuan satu sel dengan sel yang lain, Ibu Bapak. Jadi plastisitas itu memanjang. Melainkan juga pusat dari segala hal yang membuat kita menjadi manusia. Otak adalah sumber komputer alami, lebih canggih dari teknologi manapun, bukan hanya karena kecepatannya, tetapi karena kemampuannya untuk mencipta, membayangkan, dan merasakan. Di balik setiap pikiran dan emosi, tersembunyi kerumitan luar biasa yang masih menjadi misteri terbesar dalam dunia sains. Digambarkan seperti ini ya tubuh kita itu. Mulai hidung, di otak itu ada berbagai fungsi. Tidak pernah tidur. Dalamnya ada jalan raya raksasa, laboratorium kimia, pabrik energi, hingga pusat distribusi yang bekerja tanpa henti. Semua itu bukan khayalan, itulah tubuh manusia. Sebuah sistem yang begitu rumit hingga para ilmuwan pun masih terus berusaha memahaminya. Mari kita lihat sistem peredaran darah. Jika pembuluh darah manusia disambungkan dari ujung ke ujung, panjangnya mencapai 100.000 kilometer, itu cukup untuk melingkari bumi 2,5 kali. Lalu, siapa yang bertugas menjaga lalu lintas di jalan raya biologis ini? Sebuah organ kecil bernama jantung. Seukuran kepala tangan, namun jangan remehkan ukurannya. Jantung memompa sekitar 7.500 liter darah setiap hari, mengirim oksigen dan nutrisi ke tiap organ. Nah, ya Bapak sekalian, ini kelihatan ya, ada yang warna kuning, ya Bapak sekalian kelihatan? Yang urat-urat warna kuning ini. Nah, ini yang diadaptasi oleh jantung buatan. Almarhum Presiden Soeharto dulu adalah satu-satunya orang di saat itu yang menggunakan jantung buatan, jantung mesin. Jantungnya sama seperti gini, tapi karena kalau jantung alam itu dia punya sifat ketika dapat energi bagian sini misalkan ya, dia akan merambat ke sini, balik lagi ke sini, balik lagi. Maka kemudian kenapa jantung tidak harus tidak bisa dikendalikan oleh kita, dia berdetak sendiri. Karena energinya begitu, sifat energi jantung itu dia kalau muncul dari sini dia akan merambat ke sini, balik lagi terus dia muter sehingga dia berdetak sendiri. Nah, ternyata di sini ada yang warna kuning ini nih, warna kuning ini. Ternyata yang urat warna kuning ini dia adalah pusat untuk lamun orang mah ACDC nah gitu. Dina baterai mah ada positif ada negatifnya gitu. Nah, itu teh untuk siapa? Ternyata dia khusus katup atau sumber listrik untuk, karena yang lain nama di sini adalah otot, di dalamnya ada katup tadi. Katup mah bukan otot, tapi fiber. Fiber, orang kita tahunya fiber gitu ya. Nah, dia tidak punya sifat seperti otot jantung, dia tidak bisa nutup muka sendiri. Maka kemudian dari sini dirambatkan satu knop gitu ya, saluran listrik tersendiri, positif negatifnya dua ini gitu. Luar biasa. Sehingga akhirnya kenapa tuh jantung bisa hidup bisa bertak sendiri tapi ayam maut gitu. Oh, ternyata walaupun dia bisa menggulirkan energi, walaupun disetrum, dipacu jantung begitu, tapi tetap bahwa ternyata yang membuat hidup bukan detak jantungnya, yang disebut dengan ruh itu. Jadi disinilah ketemu bahwa pantesan kalau orang sok oleh rumah sakit pacu jantung boleh tidak, kata keluarganya boleh, tanda tangan baru dipacu jantung, hanya untuk mengaktifkan sifat energinya saja. Tetapi walaupun sifat energinya masih ada, disetrum ari kudu airuhna tos waktosna di pundut mah ya udah selesai gitu. Jadi yang disebut dengan orang banyak gagal jantung itu adalah gagal si jantungnya untuk mempertahankan energinya. Kenapa gagal mempertahankan energinya? Karena ruhnya sudah tidak diizinkan untuk berada di dalam tubuh gitu. Jadi reksa hebat-hebat nakumaha punya jantungnya diganti ku mesin jantung pun, kalau ruhnya sudah tidak ada di situ, tetap hanya bergerak tanpa adanya kehidupan gitu. Jadi di sini ketemu triliun sel dalam tubuh. Selama hidup, ia akan berdetak lebih dari 3 miliar kali
Nah ini yang katup-katup tadi Ibu Pak, yang saya katakan fiber itu. Yang mampu menyamai ketahanan jantung. Beranjak ke paru-paru, ketika kita menarik nafas, sebenarnya kita sedang mengisi sebuah jaringan biologis dengan 300 juta alveoli. 300 juta ya Bu ya, 300 juta alveoli. Nah di sini terjadi pertukarannya. Nah di sinilah terjadi pertukaran oksigen karbon dioksida. Ini pula yang kemudian terusakkan di sini tuh ada tipe sel kedua, office boy. Jadi ada tipe sel kedua kayak bintang laut Ibu Bapak. Dia itu pekerjaannya adalah kalau ada menghirup masih tidak kasaring ku rambut hidung, tidak tersaring oleh umel, kujeli, masih ada juga misalkan ke dalam, maka kemudian debu-debu yang kecil itu dimakan oleh tipe sel kedua itu. Tapi bukan hanya itu, ada lagi di sini, walaupun di sini seperti magicom gitu ya di dalamnya. Nah, di sini tuh ada namanya tuh zona pellucida. Bukan, lapisan surfaktan. Lapisan surfaktan itu apa? Oli mencuk orang mah. Oli supaya kalau lagi menarik napas gitu. Jadi dia tuh mengembis. Nah, dengan adanya si COVID, dengan adanya asap rokok, dengan adanya berbagai karbon monoksida dan sebagainya ke situ, maka tipe sel kedua tadi berkurang bahkan mati. Kemudian lapisan surfaktan tadi kering, sehingga kalau orang asma susah. Ari ngaluarkeun biasa, ari narik deui susah karena geus tidak elastis. Nah bagian inilah bisa mencapai 700 meter persegi, setara dengan setengah lapangan tenis. Dengan luas sebesar itu, paru-paru mampu menyediakan oksigen yang cukup bahkan ketika kita hanya duduk tenang, berbicara, atau bahkan tidur. Setiap tarikan nafas adalah bukti kerja sama yang sunyi. Ini mari kita perhatikan hati. Organ ini sering disebut pabrik kimia tubuh. Dan bukan tanpa alasan, hati melakukan lebih dari 500 fungsi vital. Ia menyaring racun dari darah, menyimpan cadangan energi, membentuk protein, dia memproduksi empedu untuk mencerna lemak. Lebih menunjukkan lagi, hati adalah salah satu organ dengan kemampuan regenerasi. Jika sebagian besar jaringannya rusak, hati mampu tumbuh kembali. Seakan-akan pabrik yang hancur sebagian bisa membangun dirinya kembali dari fondasi. Namun tubuh manusia tidak hanya mengandalkan. Nah, ini Ibu Bapak sekalian, organ hati ya. Organ hati itu misalkan kita pernah menteri zaman Pak SBY, Pak Dahlan Iskan. Beliau dikatakan habis operasi hati, katanya hatinya dari orang Cina ya kalau nggak salah. Nah hati ini kalau misalkan ada orang kena hepatitis misalkan ya, kemudian hatinya ini rusak nih 2/3-nya, kemudian dipotong tinggal 1/3-nya, dikasih supply, dikasih energi yang bagus, nanti dia akan membentuk lagi hati yang utuh. Gitu. Itu hebatnya organ hati. Kenapa diciptakannya begitu oleh Allah? Karena ternyata fungsinya dia adalah mengekstrak setiap racun. Apalagi tuangan ayeuna murang kali. Etik-etik mang rasa barbeque, kecerot sapuruluk langsung karaos barbeque-na. Sok urang ngadamel barbeque 1/2 kilo, 2 kilo teu seungit kitu. Kenapa? Karena yang dimasukkan adalah sintetis, yang dimasukkan adalah perasa penguat. Itu sintetis, tidak bisa mengandung racun. Ya, obat wae mengandung racun, makanan seperti ini mengandung racun. Siapa yang berfungsi untuk mengekstraknya? Organ hati ini. Jadi sel ini akan langsung tadi dari pencernaan dibawa oleh darah. Oleh darah dibawa ada yang ke ginjal, ada yang ke hati, di hati diekstrak, di ginjal disaring. Nah, kalau organ-organ yang dua ini rusak, maka biasanya mulai muncul penyakit komplikasi, diabetes, mulai penyakit darah tinggi, mulai penyakit jantung dan sebagainya. Kalau dua organ ini sudah rusak. Setiap sistem lain juga bekerja. Ini ginjal ya, yang di sini. Misalnya, menyaring sekitar 50 galon darah per hari, memisahkan limbah yang berbahaya dari zat-zat yang masih dibutuhkan, khusus bekerja sama dengan miliaran mikroba baik, membentuk ekosistem kecil yang membantu kita mencerna makanan dan bahkan mengaruhi suasana hati. Ahli biologi molekuler Lewis Thomas pernah menulis, tubuh manusia bukan hanya mesin, melainkan sebuah ekosistem. Di dalamnya, organ-organ berperan layaknya kota,
industri, dan jalan raya yang saling terhubung. Gambaran ini sangat tepat. Kita tidak sedang hidup dalam sebuah tubuh, kita sedang hidup dalam sebuah peradaban biologis yang setiap detik. Nah, ini barusan apa Ibu Bapak? Lambung ya. Lambung itu menghasilkan apa? Asam. Tapi nah bete korosif. Itu luar biasanya. Komunikasi sel dengan kodok-kodar Allah Subhanahu wa taala, padahal awalnya sama Ibu Bapak sekalian ya. Sama dari mulut sampai anus, dulu pernah saya sampaikan, itu seperti selongsong paralon. Tapi dengan izin Allah terbentuk variasi, di bagian sini terbentuknya lambung. Lambung menghasilkan yang cukup asam. Asam pH-nya bahkan sampai 2, asam. Tapi kenapa dindingnya tidak korosif? Ternyata seperti hati tadi, lambung punya sifat bisa meregenerasi dindingnya per 3 hari. Per 3 hari. Jadi kalau misalkan sekarang lagi stres nih, kalau stres biasanya dinding lambungnya tidak begitu kuat. Maka kemudian minumlah obat sehingga terjadi tergerus. Jadi udah asam, makan obat, tergerus. Maka kemudian akhirnya harus diperbaiki. Biasanya 3 hari kemudian sudah baik lagi. Makanya Ibu Bapak kalau kata dokter, konsumsi ini obat antibiotik, habiskan ya ini untuk 3 hari. Kenapa 3 hari? Karena 3 hari kemudian akan diperbaiki lagi. Asam luar biasa. Ibu Bapak pernah tuh menuju asam malik, asam karena tenggorokan, gitu nih kan. Ada GERD juga ke sana. Tapi yang biasa saja juga kerasa gini kan. Atau muntah, habis muntah kemudian gitu, asal lada ya kadiat ya. Kenapa terasanya lada? Karena asam lambung yang hanya bisa diadaptasi oleh organ lambung masuk ke tenggorokan. Tenggorokan tidak kuat dengan asam lambung, makanya asa lada, asa gitu. Kenapa? Karena memang fungsinya hanya untuk di lambung. Gitu. Maka ketika seseorang makan obat, misalkan terlalu terus-terusan, apalagi kata dokternya, Ibu, Bapak, jangan lupa makan dulu ya. Sebelum makan obat ini. Kemudian makan obat yang ini dulu. Jangan tidak makan ya. Apa tecek ibu lah sarua obat asukeun. Yang terjadi adalah kemampuan dinding lambung tadi untuk menahan korosif tadi itu kemudian tidak terjadi, sehingga akhirnya lambung rusak. Bahkan ada kasus lambung sampai bocor. Padahal Ibu Bapak lambungnya punten. Misalkan seperti ini nih lambung ya. Nah, posisi lambung itu ototnya itu kawas liat ayaan kadia. Posisi ototnya seratnya ada yang ke pinggir, ada yang ke atas ke bawah. Saking kokohnya, Ibu Bapak terang karinjang para ngala rumput eta kan beda antara karinjang mah kalau masalah sistem anyamana teh ada yang ke pinggir, ada yang ke samping gitu ya, ada yang ke atas ke bawah, sehingga walaupun bolong-bolong karinjang tapi kokoh gitu. Beda jeung oblok. Nah, oblok bahasa Indonesia namanya oblok, tolombong tah eta. Tolombong mah cuman ke atas, ke pinggir we kitu unggul. Ditincak tidak begitu kuat. Tapi karinjang walaupun bolong-bolong itu kuat. Itulah yang kita miliki dalam organ kita namanya lambung. Sangat luar biasa. Ya. Oke, lanjut dulu. Ini kelangsungan hidup kita. Bayangkan, setiap kali jantung berdetak, paru-paru mengembang dan hati menyaring. Ada miliaran proses kecil yang terjadi serentak. Semua berlangsung tanpa kita sadari, tanpa kita harus memikirkan apapun. Ketika kita tertidur, tubuh tetap terjaga. Ketika kita diam, di dalam tubuh berlangsung aktivitas setara dengan hiruk-pikuk sebuah kota raksasa. Inilah keajaiban tubuh manusia, sebuah sistem yang tidak hanya mempertahankan hidup, tetapi juga menunjukkan betapa luar biasanya desain kehidupan itu sendiri. Dan semakin kita memahami kerumitannya, semakin kita menyadari bahwa tubuh manusia bukan sekedar daging dan tulang. Ia adalah prakarya biologis yang terus bekerja, tanpa pernah meminta kita untuk benar-benar mengerti. Tubuh inilah kalau kebas, kesemutan, yang ini yang bermasalah. Sinyalnya tidak berjalan dengan baik. Makanya kenapa olahraga disinyalir bisa memperlancar, karena membiasakan mereka aktif selalu. Makanya lamun orang
saya kemarin silaturahim kepada orang yang sudah sepuh, yang sudah tidak pernah olahraga, tidak mau malas. Akhirnya kalau pencernaan harus pakai obat. Kalau pengen gerak harus pakai obat karena tidak terbiasa bekerja bagian tubuhnya gitu. Virus, bakteri, jamur, hingga parasit. Semuanya mengintai, menunggu celah yang menempel pada virus dan bakteri. Ini gambaran sistem ini yang hijau ini gambaran bakteri Ibu Bapak. Kalau ada bakteri ke dalam tubuh kita, maka kemudian sistem imun akan memakannya, kemudian dia akan sifatnya fagosit akan dihancurkan. Makanya kebayang kalau sistem imun tidak ada atau autoimun. Kalau autoimun itu terjadi, maka sebanyak apapun bakteri akan terus berkembang dan merusak tubuh. Sel-sel tempur ke medan perang. Semuanya demi melindungi kita dari ancaman yang bahkan tidak terlihat oleh makhluk dalam menghadapi ancaman dari luar. Ahli imunologi Louis Pasteur bahwa mikrobiologi modern ini gambaran yang biru-birunya virus. Kalau ada virus datang. Lebih canggih daripada senjata apapun yang diisukan. Dan Ibu Bapak sekalian tahu tidak? Virus itu punya reseptor, punya antena. Tubuh kita juga selnya punya antena. Kalau dalam tubuh kita bisa bilang, ada Bapak mangus kieu, Bapak mangus mau aya harapan, maka reseptor sel kita itu akan malah dikenali oleh virus, oleh bakteri, oleh mikro-mikro. Sehingga penyakit beuki numpuk. Tapi lamun dalam tubuh kita teh kuat, bisa, insya Allah, bari ngadoa, olahraga, sehat, maka tak akan ada dengan istilah bertepuk sebelah tangan. Jadi bertepuk sebelah tangan tuh reseptor virusna kekeh noelan, tapi reseptor tubuh kita emang gue pikirin gitu. Jadi tidak aktif. Iya noelan kumaha we, kawasa kumaha we bertepuk sebelah tangan. Anu iya kekeh cinta, anu ieu kekeh teu cinta. Enggeus ieu nikah jeung batur, ieu nikah jeung batur gitu. Walaupun bertemu dengan virus sekalipun, bertemu dengan bakteri sekalipun, kalau sel reseptor kitanya tidak merespon, maka kemudian tidak akan jadi penyakit. Makanya punten ya, pun Bapak dulu tahun 70-an itu menjadi salah satu tukang anunya damel di Suryalaya, damel kanggo ngaitakeun anu kena narkoba, HIV, AIDS kayak gitu. Jadi membantu terapinya di situ gitu. Tengah malam teh cenah Pak cenah kumaha teh nu narkoba teh cenah tengah puting teh dikuyuk kanu kolamkeun cenah pikeun ngadeg-deg cenah kuyuk deui gitu. Kemudian disertai dengan zikir. Ternyata yang membuat virus itu bertepuk sebelah tangan diantaranya adalah berzikir. Subhanallah. Jadi dengan berzikir mah fokus ke Allah, pemikiran penyakit. Akhirnya reseptornya tidak aktif, walaupun di dalam tubuhnya ada virus HIV, AIDS, ya ada mah manggo teh teuing ngantong aktif sakitu. Urang ya boga negara, boga bom silahkan ngantong aktif bisa ngajelegur gitu. Nah, tubuh kita ternyata begitu, Bapak sekalian. Ya, waktunya ini masih banyak, tapi waktunya ini kita langsung dulu ke sini. Nah, di sini kita dikatakan bahwa bahasa Allah dalam Al-Qur'an ayat 2 wa khalaqa kulla syai'in faqaddaruhu taqdira, bahwa sesungguhnya dialah Allah yang menetapkan ukuran dengan serapi-rapinya ukuran. Jadi ulah sampai dalam tubuh diri kita mengatakan nah sia eta mah kitunya. Coba mun kieu cek urang mah tidak boleh. Karena Allah sebaik-baik pengukur ukuran. Jadi jangan sampai mengatakan hanya saya miskin wae sakitu ka masjidna non rajin. Emang ari beunghar jeung miskin ditentukan ku ka masjid? Henteu. Tentukeunana ku ridho Allah. Toh Allah itu makanya dina salat mah Rabbighfirli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Apa bedanya Rabbighfirli jeung wa'fu anni? Rabbighfirli mah anu disadari, ari wa'fu anni mah ampunan yang hanya Allah saja punya hak prerogatifnya. Seperti gini kisah seseorang yang dia tukang mabok, tukang dan sebagainya, kan ngebunuh sekian orang. Kemudian katanya mau taubat. Kerjalan di tengah-tengah maut. Nepikeun ka sering disampaikan bahwa ieu jelema teh asup ka neraka atau ka surga. Kan rek taubat, tapi ka surga piraku teh teuing da cenah naon. Ternyata dalam riwayatnya diukur ternyata lebih dekat ke tempat taubat cenah kudu asup ke surga. Cek palebah logika kita
ngesolat acan, teu acan. Ngespuasa teu acan, tapi disampaikan dia akan jadi ahli surga. Artinya disitulah wa'fu anni, hak prerogatif Allah. Yang kita cari adalah wa'fu anni itu, yaitu hak prerogatif Allah. Tong sok ngilu riweuh, nah hanya si eta ngadadak beunghar bawa-bawa merah tuyul, nah riweuh teuing. Cek Allah kudu waktuna beunghar mah beunghar gitu. Nah si eta cager make amalan naon, tong nanyakan amalan naon jelas nomor dan geus takdirna we gitu. Cek Allah kudu cager. Nah cenah si eta kurang naon berobat kana sama obat maot, heuh Allah leuwih cintanya geus selesai gitu. Ya, jadi sebaik-baik serapi-rapi. Kemudian mata ya, di mata itu ada, dulu pernah saya sampaikan, ada sel batang, ada sel kerucut. Terlalu terang dia akan dikerucutkan, akan dimeremkan sehingga tidak terlalu silau. Makanya lamun ibu bapak tos tinu caang kanu poek, caang atau poek, jadi poek kan nah bet gelap gitu, karena sel itu berusaha untuk meredupkan tinu caang aipek teh kanu gelap, beuki gelap. Kaos ibu rek berusaha ngerem apa teh diharap teh aya tembok pan ngajedag gitu. Nah, itu pun juga begitu. Terlalu poek sel batang, dia akan mencari walaupun hanya ada setitik gini, aya nama aya malaikat raqib atib anu digital gini, CCTV di mana-mana pada aya mah. Kan tara aya lampuan tapi aya lampuna teh Bu, Pak, nu beureum geuningannya eta. Aya hiji we titik, mata teh ceuy ayeuna lihat walaupun hanya hitam putih, luar biasa. Sebaik-baik serapi-rapi penciptaan Allah itu berkomunikasi, teu kudu dititah, urang rek kan caang ayeuna godkeun, redupkeun henteu, otomatis. Mulut, di mulut kita ada gigi, ada lidah. Di lidah kita ada namanya mikrofili. Ada mikrofili. Ibu bapak salah makan cai teh panas teuing, kopi panas teuing, bala-bala panaskeun hawa ngan gitu deh. Ayeuna apa keras bahasa Jerman mah. Keras. Udah keras, kadituna muncul apa? Barusuh. Geus barusuh raos teu nikmat teu. Nah jantuang karesep, misalkan bapak karesepna teh tongseng misalkan teh. Tongseng tuh wah pedo nikmat lah kalau makan tongseng teh pokona makan bisa berpiring-piring. Dikersahkeun we barusuh atawa keras teu pati karaos. Dan nikmat mah anu keur ti dieu nepikeun ka dieu, ti dieu ka ditu mah rek pizza, rek naon sambal naon geus saruah gitu mah. Ngan bedana lamun sambal seueur teuing beureun menua gitu. Gitu. Ternyata kalau diciptakan luar biasa. Salah kita mengkonsumsi, hasilnya pun juga salah. Gitu. Lambung tadi sudah disampaikan. Usus, ya. Nah ini yang usus ibu bapak sekalian. Katingal ibu bapak sekalian. Dina usus kita, dina tubuh kita ada macam-macam. Ada lactobacillus sp. Tah ieu gambar lactobacillus nakawas kieu. Nah hampir sarua tapi beda ngaranna beda. Kayak ini ada bifidobacterium di usus besar. Oke, ada juga Escherichia coli. Nah, ini yang E. coli yang paling sering di kita jadi masalah ibu bapak sekalian. E. coli pada dasarnya ada pada usus besar kita di sini. Usus besar E. coli itu. Fungsinya apa? Untuk mencerna makanan di situ. Tapi lamun E. coli eta geus ka lingkungan, kemudian di lingkungannya banyak senyawa sesa obat, sesa pakarang dan sebagainya. Nah, dia bermutasi tadinya positif dan pencernaan jadi racun. Makanya hati-hati. Misal bapak-bapak digigireun teh di dieu teh dina solokan aya kangkung, ini halusnya hejo. Jigana teh ngeunah lamun dilalap. Ku bapak teh dipetikan we kitu. Diseupan we, dituang, dikersakeun di situ teh ada E. coli strain, E. coli yang sudah mutasi. Maka insya Allah besok sore engke sore atau besok menua biasanya mencret wae. Kenapa? Karena E. coli itu tadinya positif karena dia bertemu dengan senyawa-senyawa buangan dari perumahan, akhirnya dia menjadi E. coli strain. E. coli strain itu apa? E. coli yang menjadi ganas. Sehingga bukan hanya mencret tapi muntaber, muntah dan berak. Hati-hati. Jadi meser kangkung itu kudu ditinggal. Meser kangkung sumbernya di mana? Pernah saya alami. Pernah pertama kali pindah ke rumah yang sekarang ini. Kemudian di situ tuh kan balong wungkul tuh di Mekarwangi, daerah sekolah Mutiara Parahyangan, Palidiuna kan seueur kene balong.
tah mengalih kadinya apa teh kangkung teh diresep abang urang kampung ya Allah cete eta kangkung meni aralus kitu da meni teu acan dibarangun di alawe abdi sedang tatanggi ngalanana teh kemudian sama-sama masak isukna langsung bercerita dua nana menua. Kenapa? Karena ekolinya keserap kanu kangkung. Genjer juga sama. Hati-hati makan genjer di mana heula lamun ti sawah alami mah sehat. Tapi lamun ti wilayah kita hati-hati karena terserap dengan mudah ekolinya. Ya, ini ada E. coli, ada Candida, ada Helicobacter dan sebagainya. Intinya, ibu bapak sekalian, ini adalah gambaran-gambaran mikrobakteri yang ada dalam tubuh kita dan pada dasarnya ini berpositif pria. Termasuk di kulit, dia akan menjaga kelembaban. Ketika ada kulit anu mati dimakan oleh bakteri. Urang mah ayeuna utik-utik sabun, utik-utik antiseptik. Hati-hati, jangan tiap waktu makai antiseptik, bakteri mati. Sehingga kumaha lamun bakteri tidak ada, hasilnya bersisik kulit kita. Mun keur alit mah geuningan sok kieu cenah. Maneh cenah tingali cenah bodasan sajung sa di kitu dengan krek dengan cenah geuningan. Katingali ada bekas apa tuh? Bekasnya aya tuh. Hurik tah bahasa Jerman mah. Hurik teh naon? Hurik teh artinya ada sel mati yang belum dikonsumsi oleh bakteri. Gitu. Ya. Nah, iya, sok ayahnya nuju alit. Ini yang terakhir Bapak sekalian, sel bakteri pada hati-hati kalau menggunakan kosmetik yang menggunakan hidroquinone, alkohol tinggi, paraben, steroid dan lain sebagainya, kantun ditinggal, itu berbahaya. Ini kulit kita Bapak sekalian, kulit kita itu kenapa sok aya bau asam lamun tos berkeringat lami? Karena memang di sini terdapat bakteri ini ada Streptococcus epidermidis, ada Streptococcus, ada Phytosporum spp, kemudian ada Propionibacterium spp. Ini sangat banyak sekali bakteri. Intinya mah adalah seringlah berbersih. Makanya kenapa mendawamkan wudhu itu sangat berfaedah? Karena mendawamkan wudhu itu yang dipakai wudhu itu bagian-bagian yang suka keluar. Wajah, telinga, tangan, kaki, nu lain nama kan kabunian ku acuk. Tapi nu ieu bagian ieu akhirnya tertutup oleh terbersihkan dengan wudhu. Oh ini terakhir Ibu Bapak sekalian saya ingin melihatkan ini dulu. Hati-hati Ibu Bapak yang suka ini oleh tren mode lamun ka mana-mana nganggo headset ka dia. Hati-hati ini yang terjadi. Listen to really loud music through your earbuds. The loud sounds cause the tiny. Ini yang terjadi. Di kita tuh punya antena untuk melihat pendengaran. Nah, antena ini kalau terlalu keras akan layu kemudian mati. Mending lamun satu antena kalau keseluruhannya mati langsung berstatus sebagai dole, tidak bisa mendengar. Gara-garanya naon? Gara-garanya sederhana. Gara-garanya terlalu setiap saat mendengarkan suara yang keras sehingga antena tadi mati. Mata punten ya. Misalkan ada yang bekerja di tukang di las, awal-awalnya ditutup. Kalau di luar negeri itu tidak boleh dibuka karena mereka harus menjamin berfungsi lagi telinganya. Di orang masuk narimakeun nasi, mimiti mang. Les tidak ada suara. Gara-gara naon? Gara-gara antena yang tadi yang sang kecil itu mati rusak gitu. Ya, ini tadi ginjal. Kemudian ya ujungnya fabi ayyi ala rabbikum tukadiban pas ya 45. Jadi Ibu Bapak sekalian, nikmat apa lagi yang mau kita dustakan? Lamun teu dijaga ku urang da geuningan anger geus gering mah karasana nganukur ku urang. Najan sanyaahna pamajikan nganukur sabar Pak, bade ka dokter mana cuman gitu. Sanyaahna anak paling nganukur nganteur eueuh ngabiayaan. Anger anu kudu ngajaga tubuh mah diri kita sendiri. Ku Allah sudah fi ahsani taqwim, maka yuk kita jaga diri kita sehingga setiap nikmat yang Allah berikan menjadi ladang syukur bagi kita semuanya. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kata Allah, kami telah memberikan nikmat yang sangat besar tak terhingga kepadamu. Fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah engkau dan kalau punya rezeki sembelihlah hewan akikah atau hewan kurban di dalamnya. Inna syani'aka huwal abtar. Jangan sampai karena kita tidak memperbaiki salat, tidak bersyukur dengan berkurban atau akikah,
kita termasuk orang yang abtar, yaitu orang-orang yang diputus beungharku beungharna, awak ayakku ayakna tapi kasepku kasepna tapi boga duitna tapi naudzubillahi min dzalik. Itu saja hari ini, moga-moga ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada bahasa yang kurang berkenan, dan tadi juga sudah disampaikan barangkali memang kajian yang saya sampaikan itu lebih ke sifatnya umum, karena saya merasa bahwa kok masjid itu seolah hanya untuk sifatnya kitab saja, tafsir saja, tapi yang kontekstualnya itu sangat jarang sekali. Ada juga paling dalam seminar, dalam kuliah, sedangkan tidak semua masyarakat bisa hadir di masjid-masjid itu. Terima kasih, matur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemaparan materi mengenai komunikasi satu sebagai bagian dan tanda yang bersyukur pada Allah SWT telah kita simak dan saksikan. Begitu banyak ilmu yang kita dapatkan, informasi yang terbaru yang kita dapatkan, dan ujung-ujungnya kita bisa menjaga tubuh kita karena salah satu bentuk syukur yaitu menjaga tubuh kita dengan hal yang baik. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin untuk ada tanya jawab satu orangnya berapa yang diinginkan atau mau soalnya sarapan. Enggak, ada yang tanyakan Ibu Bapak? Oh ya, Sudah cukup jelas? Cukup jelas ya. Baik Bapak, mungkin informasi aja bahwa untuk materi hari ini barangkali ada yang tidak kita bisa mendapatkan seluruhnya dengan kemampuan kita juga untuk menyimak materi. Ada Quran bisa disaksikan di YouTube-nya Arab, atau biasanya kita siarkan itu setiap hari Kamis atau Jumat oleh adminnya Arab. Kalau misalkan ada di warga yang bisa menyampaikan setiap hari ini, biasanya ada disiarkan setiap hari masing-masing. Bapak bisa menyimak untuk dengan baik. Alhamdulillah acara kita selesai, dan apabila ada kesalahan dari AM Kota ini, mohon maaf sebesar-besarnya. Kita membaca doa kifaratul majelis untuk hari acara itu. Subhanallah wa bihamdihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.